Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Elvan di channel Mas Elvan. Halo teman-teman semua, saya baru datang dari pulang dinas atau pulang ngajar ya, jam 1 di desa saya. Kali ini cuacanya cukup panas teman-teman. Saya langsung melakukan pekerjaan rumah tangga membantu istri, yaitu nyuci baju. Mumpung panasnya luar biasa teman-teman, hari ini jam 1 ya. Nah, izinkanlah teman-teman, kali ini saya akan sharing. Ini juga pengalaman dari member saya, dan juga ada yang DM saya dari TikTok, ada yang dari FB, dan juga pastinya ada yang di kolom komentar di YouTube ya teman-teman. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman yang khususnya fitness pemula, bagaimana sih indikator atau keberhasilan atau pertanda bahwa hasil latihan kita itu ada, atau hasil latihan kita itu meningkat. Nah, ini menarik sekali. Ini sebenarnya sudah sering saya bahas teman-teman, yaitu indikator tentang keberhasilan kita dalam suatu membangun progres atau menjalankan program yang ingin kita dapatkan, entah itu bulking, entah itu cutting. Nah, ini baik, pastinya kalau indikator di dalam tempat gym itu adalah bukan karena kita ada resize otot saja ya, tetapi yang paling utama itu apa teman-teman? Yang paling utama itu adalah dari performa kita, dari form kita latihan ya. Jadi gerakan, tempo, kemudian beban. Yang kedua, beban adalah bertambah, biasanya kuat dari 5 kilo, kuat 10 kilo, atau dari 5 kilo kuat 7,5, kemudian naik 10 kilo. Itu pun dengan repetisi yang sama. Nah, mungkin bulan berikutnya sudah bertambah lagi. Nah, itu merupakan menurut saya itu sangat yang luar biasa teman-teman. Dan yang sangat membuat saya pribadi seorang trainer ya, walaupun trainer, sekali lagi trainer itu bukan hanya dedikasinya, bukan hanya dilihat dari sertifikat saja teman-teman, tetapi dari tanggung jawabnya terhadap seorang klien. Nah, jadi ada member saya itu dengan berat badan, beliau itu obesitas kurang lebih 96 kiloan lah kurang lebih ya, obesitas. Tapi dulu sudah sering nge-gym, tetapi karena kesibukan akhirnya off, akhirnya vakum nge-gymnya. Kemudian mulai lagi kemarin 2 minggu jalan. Kemudian saya juga terangkan, saya sampaikan dengan apa pengetahuan saya, tentang pola makan yang baik, pola tidur yang bagus. Saya sampaikan, saya bimbing. Alhamdulillah teman-teman, 2 minggu jalan itu sudah turun 2 kilo. Senangnya luar biasa. Memang kalau secara kasat mata seperti tidak ada apa-apa, tetapi ketika beliaunya timbang, memang betul sudah turun 2 kilo. Saya cukup senang, alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan, yang hebat, yang bagus, yang sangat luar biasa itu bukan saya, tetapi Anda sendiri. Anda mau dari keluar zona nyaman, Anda mau dari pola hidup yang kurang bagus, pola hidup yang kurang sehat, Anda mau dari sana. Memang sulit, susah. Makanya musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi keberhasilan atau rasa bahagia dari seorang trainer itulah ketika kliennya secara perlahan sudah ada hasil. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga berbicara tentang, ini juga keluhan sih sebenarnya. Jadi ada seorang member saya juga bertanya, saya sudah sedemikian rupa saya menjalani latihan, sedemikian rupa saya sudah menjalani pola makan, kemudian juga tidur saya usahakan, tapi kok sepertinya tidak ada hasil, sepertinya kok malah jalan di tempat. Nah, kalau menurut saya ini adalah dari pikiran kita sendiri teman-teman ya. Ada yang bertanya kemarin juga, belum saya jawab, yaitu apakah betul pikiran itu juga mempengaruhi dari perkembangan massa otot ya. Awalnya sih bukan dari bukan dari pikiran teman-teman. Kalau memang dari perkembangan massa otot, yang jelas dipengaruhi oleh asupan protein yang berkualitas atau terpenuhinya kebutuhan protein harian.
Tetapi kalau kita berbicara tentang yang namanya pikiran, itu juga awal mula dari kita melakukan suatu hal atau suatu kegiatan. Misal kalau kita pikiran kita sudah stres, pikiran kita sudah sumpek atau bad mood, atau wis pikiran macam-macam lah. Kita melakukan hal apapun yang kita, entah itu pekerjaan, entah itu kita mau jalan-jalan atau kemana, kita sudah bad mood. Artinya kita tidak menikmati hal tersebut. Pun demikian dengan gym. Jadi apakah berpengaruh? Berpengaruh. Ya, jadi pengelolaan pikiran atau manajemen stres, kortisol itu sangat-sangat mendukung juga dalam perkembangan masa otot kita, teman-teman. Makanya kita latihan apapun olahraganya, walaupun saya di sini berbicara sehat itu tidak dibentuk dengan cara gym. Sehat itu bukan hanya dibentuk dengan gym saja, tetapi juga banyak olahraga. Kita banyak gerak, kita banyak aktif, kita ubah pola makan, kita ubah pola hidup kita, maka kita insya Allah akan kita sehat. Nah, itu yang poin yang penting ya. Kemudian ada juga yang memberikan pertanyaan kemarin di video short saya sudah makan protein yang tinggi, kemudian saya juga sudah makan banyak, tetapi kok sepertinya saya tidak ada progres, sepertinya saya kok tidak tidak ada perkembangan. Nah, progres yang bagaimana maksudnya? Apakah Anda sudah latihan dengan tepat? Apakah Anda sudah tidur dengan nyaman atau berkualitas, tidak begadang? Walaupun kita mengandalkan protein yang bagus, kita minum tiap hari, tetapi jika tidak diimbangi dengan pola makan yang bagus, protein, kemudian juga pola tidur yang bagus, apalagi juga latihan. Makan protein bagus, oke, protein tinggi, suplemen mahal, whey gainer apa sudah masuk. Kemudian tidurnya juga oke, 6-7 jam. Latihannya hanya seminggu sekali ya percuma. Sama juga kita latihan ngoyo, kita juga intake protein, kita masukkan protein yang bagus, kita terpenuhi kebutuhan protein harian, tetapi tidurnya kurang, sama saja. Nah, makanya saya sarankan evaluasi lagi. Kita jangan cepat berpuas diri, teman-teman. Karena apa? Karena suatu keberhasilan dari progres kita, itu yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak berkompetisi dengan siapa-siapa, kita tidak berlomba dengan siapa-siapa. Murni kita adalah mengubah pola hidup kita, mengubah hidup kita yang kemarin kurang bagus, kurang bijaksana. Nah, mari kita ubah pelan-pelan. Kenapa? Investasi kesehatan di jangka panjang itu manfaatnya luar biasa. Mungkin kalau bisa berbicara gym, ya katakanlah gym itu orang, mungkin gym itu bisa berbicara seperti ini. Kamu saya sakiti sekarang dengan latihan saya, dengan pola makan saya, dengan pola tidur saya, kamu sakiti. Kamu harus mau ikut serta aturan saya. Tetapi suatu saat kamu pasti akan berterima kasih kepada saya. Pasti gym itu kalau diibaratkan, kalau bisa ngomong mungkin seperti itu kurang lebih, teman-teman. Nah, jadi memang banyak problematika nih, banyak terkait dunia gym. Kita juga bisa circle lingkungan itu juga berpengaruh. Makanya carilah lingkungan yang positif, carilah circle yang sifatnya membangun, memberikan saran atau kritikan yang membangun dan juga tidak merendahkan. Nah, saling membahu, saling tolong-menolong, saling support. Itu begini, teman-teman. Apakah susah? Susah. Tetapi tidak ada yang susah selama kita berusaha. Jadi titik poinnya adalah itu ya, teman-teman. Kita jangan cepat berpuas diri terhadap apa yang kita sudah hasil latihan sampai saat ini. Kemudian yang kedua, jangan pernah lelah untuk selalu belajar. Karena ilmu belajar itu setiap hari seiring dengan perkembangan zaman ini luar biasa cepat ya, transformasinya ini cepat. Nah, seperti itu. Dan juga saya kemarin ada yang koreksi otot brachialis ya, tentang otot di sini ya, saya pengucapannya saya mohon maaf. Memang sekali lagi saya belajar, bukan mengklaim saya yang paling baik, saya yang paling pintar, saya yang paling bagus badannya. Banyak masih di luar sana, teman-teman. Seperti ilmu padi, semakin tua semakin menunduk, semakin berisi. Nah, jangan lupa kita selalu terbuka, open heart, kemudian open telinga, open mata,
mana ilmu yang cocok buat kita, mana ilmu yang bagus untuk perkembangan progres kita, seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman jika sudah sumuk memang. Insya Allah nanti saya latihan back di 7 Gym. Monggo buat teman-teman yang di kawasan Bondowoso jika ingin berlatih sama saya, monggo sore seperti biasa jadwal saya lepasnya asar. Oke, terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, masalah fun, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.